Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa kadzalika dhaharat rahmatuhu fi amrih, dan tampak pula rahmat Allah pada semua perintah-perintahnya. Jika kita perhatikan seluruh perintah Allah tak ada padanya kesulitan, semuanya dengan rahmat. Subhanallah. Tidak dalam agama-agama di luar daripada Islam yang begitu sulitnya praktek ibadah mereka, menyembah Tuhan mereka. Kalau antum boleh melihat agama-agama di luar Islam, untuk menyembah Tuhan mereka butuh berbagai macam sarana prasarana yang mahal-mahal. Baju ibadah harus ada khusus, api harus khusus, lilinnya khusus, dupanya khusus, altarnya khusus. Islam dengan segala macam rahmatnya Allah, semua perintahnya merahmat. Puasa yang dia perintahkan, tidaklah dia wajibkan kepada kita puasa 24 jam. Kalau itu yang terjadi, binasa kita. Satu hari mungkin bertahan, bagaimana 1 bulan? Perintahnya penuh rahmat. Subhanallah. Ya, tak ada kita lihat dalam agama ini perintah Allah yang sulit, semuanya mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak pernah kami jadikan dalam agama ini ada yang sulit. Salat hanya 5 waktu sehari semalam yang dia wajibkan, tidak 50 waktu. Salat sendiri tidaklah lama, ya paling kuat 10 menit, 15 menit. Jarang-jarang kita salat setengah jam. Semuanya dalam bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Perintahnya, wa syar'uhu dhaharat rahmatuhu fi amrihi wa syar'ihi, tampak pada perintahnya, tampak pada syariatnya rahmat. Semua yang dilarang pasti berbahaya bagi manusia. Semua yang baik-baik dia perintahkan, semua yang jelek-jelek dia larang. Allah larang kita mengkonsumsi narkoba, merusak akal pikiran, menghilangkan rasa malu. Subhanallah, membuat orang tak sadar apa yang dia perbuat. Allah haramkan kita membunuh, menumpahkan darah, melakukan kezaliman. Ya, Allah larangkan kita menyebar nasab tanpa ikatan resmi dalam bentuk pernikahan yang sah, agar tak tercampur baur nasab. Semua larangannya penuh rahmat. Ya, dilarang kita karena itu yang terbaik bagi kita. Zuhuran tashhaduhul basairu wal absar. Semua syariatnya, semua perintahnya penuh dengan rahmat, tampak terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Efeknya, dampaknya tampak pula oleh hati-hati kita. Jika kita pikirkan, renungkan, tak ada yang payah. Haji tidak diwajibkan setiap tahun, hanya sekali seumur hidup. Praktik pelaksanaan ibadah haji pun dia mudahkan, tak banyak padanya bacaan-bacaan. Ketika orang mempersulit diri dalam ibadah haji, ya pusing jemaah haji, bukunya tebalnya segini, semua doa. Tahap pertama ini, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh, pusing dia. Payah kali pun haji. Padahal Allah tak seperti itu keadaannya. Sa'i pertama bacaan khusus, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kemana-mana kesian jemaah dibawa bacaan-bacaan, buku-buku yang tak pernah Allah ajarkan, Rasulnya ajarkan. Kesulitanlah mereka. Subhanallah. Dimudahkan kalau mau melempar jumrah, kau ambil di mana batu kau dapat. Ya, kau dapat di Mina, ambil di Mina. Andai kata kau tak dapat di Mina, kau dapat dimanapun kau berada, ambil seketika engkau mau melempar. Dimudahkan. Sebagian memberatkan, dari tanah air dibawanya batu untuk melontar. Dicucinya batu tersebut, kasih parfum, taruh dalam kain putih, nanti pergi baru dia bawa haji. Menyulitkan. Semuanya mudah. Dia buat zikir itu tak pernah ada lebih sampai berpuluh ribu. Zikir yang sahihnya sampai 100. Dia berikan ke tangan, dengan tangan inilah kita berzikir, mudah dengannya. Bayangkan kalau kita diperintahkan berzikir sampai 50 ribu kali, apa jadinya? Yang dia wajibkan dalam bentuk bilangan tak ada, hanya 100. Semuanya mudah. Apa payahnya? Diperintahkan kita keluarkan zakat. Dengan rahmatnya Allah titipkan dalam perintah tersebut.
Zakat tidak Allah ambil dari setengah harta kita, bahkan tidak daripada sepertiga harta kita, tidak. Bayangkan, subhanallah, tanah dia punya, padi dan beras, gandum, semuanya jagung, dia yang tumbuhkan, hujan dia turunkan. Subhanallah, manusia hanya berusaha berikhtiar membersihkan lahan, kemudian meletakkan tanam-tanaman, ya, menjaga agar rumputan tidak lebih banyak daripada biji-bijian tersebut Allah tumbuhkan. Subhanallah, akhirnya panen raya. Tidak Allah minta setengah, tidak Allah minta 2/3, hanya Allah minta, subhanallah, 1/10 saja. Allahu Akbar. Ya, inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan tidak dia minta untuk dia, tapi kau sampaikan ini kepada fakir miskin. Dalam perintahnya rahmat. Zakat hanya 2,5% dari zakat harta. Engkau punya, ya, senilai 85 gram emas, keluarkan 2,5%-nya saja. Tidak Allah katakan keluarkan setengahnya. Kalau anda kata setengahnya, berat terasa. Sepertiganya aja berat. Allahu Akbar. Padahal milik dia bumi ini, semuanya dia ambil 2,5% daripada kita dalam zakat. Tak mampu mengeluarkan, tak usah kau keluarkan. Subhanallah. Tak mampu membayar zakat, tak usah bayar zakat. Gugur kewajiban. Apa yang sulit dalam agama ini? Tak ada yang sulit. Subhanallah. Ya. Semuanya mudah ketika manusia mengamalkan agama ini. Dalam masalah pernikahan pun tak payah-payah. Kau datangkan seorang wali bagi perempuan tersebut, wali yang sah. Datangkan mahar. Apa itu mahar? Apapun juga yang dianggap bernilai, walaupun sebentuk cincin emas, walaupun sebentuk cincin daripada tembaga. Ya, kata Nabi, kunikahkan engkau, kau carilah satu bentuk cincin daripada besi. Semuanya mudah. Akadnya pun tak payah-payah. Kunikahkan engkau dengan putriku si Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Berkata saksi, nikah hanya sah, selesai. Ketika diperpayah, dipersulit, uang hantaran 50 juta, sapi 50 ekor, unta 50 ekor, dipersulit, semuanya hantaran harus dibawa. Dari yang besar, paku harus ada, sampai kecil, jarum pun ada. Dicek mana jarum pentolnya, kurang, batal pernikahannya, hadirkan dulu jarum pentol. Cek lagi mana arangnya nggak ada, bawa arang, baru sah nikahnya. Manusia persulit diri. Kalau agama yang diikuti semuanya mudah. Ketika safar, di antara rahmatnya, takut ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api, semua dia singkat. Yang 4 jadi 2, digabungkan yang masing-masing pada waktunya agar dijamak, digabungkan. Subhanallah. Tak ada air, digantikan tayamum. Mana yang payah? Jika kita perhatikan rahmat Allah ada pada setiap perintahnya. Subhanallah. Ya. Ketika kita berdiri dalam salat, Allah tak suruh kita baca satu Quran penuh, tapi faqra'u ma tayassara minal Quran. Kau baca semampumu daripada Quran. Bayangkan andai kata 1 juz kita disuruh Allah, berdirilah kau salat, baca minimal 1 juz. Kelenger manusia. Allah katakan, ma tayassar, apa yang mampu kau baca daripada Quran. Enggak ada yang payah. Allahu Akbar. Wa ya'tarifu bihi ulul albab. Semua orang berakal yang akalnya sehat mengakui mudahnya syariat Islam. Perempuan-perempuan disuruh berhijab agar terhindar daripada fitnah pandangan laki-laki. Allahu Akbar. Agar mereka tampak indah dengan menutup aurat, agar mereka terjaga, terhormat. Subhanallah. Sebagaimana yang kita ketahui, sesuatu yang mulia, berharga, disimpan, tidak ditampakkan di mana-mana. Tak ada orang jual emas bagaikan jual tomat. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana orang jual emas dalam tuku yang begitu kokohnya, dalam etalase yang begitu kuatnya, terjaga, tersimpan. Subhanallah. Begitulah wanita-wanita muslimah, dijaga, disimpan agar mereka tak menjadi murah, tak dipertontonkan keindahan mereka kecuali kepada yang halal. Mana yang payah? Subhanallah. Perempuan tak diwajibkan untuk pergi mencari nafkah. Mereka menjadi ratu dalam rumah tangga mereka, tak sibuk mengikuti laki-laki berlomba-lomba mencari uang. Subhanallah. Dampaknya adalah berbagai macam bentuk penyimpangan akhlak, moral ketika perempuan keluar bercampur baur dalam semua sektor
Agama yang begitu indahnya, subhanallah, dimuliakan. Perempuan bukan menjadi barang obral, penglaris barang. Untuk handphone pasang perempuan, untuk melariskan handphone, melariskan apapun juga. Subhanallah, perempuan dipasang, dipajang di mana-mana. Alangkah kasihannya nasib perempuan. Subhanallah. Mana yang sulit, mana yang zalim, tak ada padanya kezaliman. Subhanallah. Fasyar'uhu nurun, sungguh syariatnya adalah cahaya. Ya, benar-benar bercahaya yang ma'nawi, menerangi orang daripada kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, kedunguan. Subhanallah. Acara penguburan tak ada sulit-sulit, semua dimudahkan. Asri'u bil jenazah, segerakanlah dalam menyelenggarakan jenazah. Tak ada yang sulit. Sebagian orang acara penguburan, acara duka bela sungkawa, harus ada acara meratap 3 hari, bentangkan tenda, panggil orang untuk menangis, panggil orang untuk menari, ya. Lihatlah agama kebetulan Islam. Kalau sudah acara yang namanya acara kematian, sulit, baju harus pakai baju hitam, panggil lagi organnya, panggil lagi macam-macam, ya, musik hingar-bingar. Payah kita membedakan ini pernikahan atau kematian. Semuanya mirip-mirip, cuma bedanya di sini menjerit-jerit, di sana ketawa-ketawa. Subhanallah, agama kita mudah. Kadang-kadang 3 hari dulu dibiarkan jenazah tersebut. Kadang-kadang jenazah sebelum masuk ke dalam liang lahat dipakaikan kepadanya pakaian kebesaran, dibuatkan jas baru, pakaikan jas. Ketika hidup kesian bajunya robek-robek. Mati baru anaknya heboh, supaya tampak hormat bagi orang. Anak berbakti ketika mati orang tuanya baru siapkan jas. Ketika hidup tak pernah diperhatikan orang tuanya, dibelikan yang paling mewah daripada peti-peti. Subhanallah. Ya, itulah mereka anggap bagian daripada bakti mereka. Menyulitkan. Tak dianggap berbakti anak sampai dia bisa buat tugu bagi orang tuanya. Ketika mati, buat tugunya berjuta-juta. Subhanallah. Agama kita tak ada payah-payah. Kadang-kadang orang buat kuburan sampai berapa juta-juta. Dalam Islam begitu mudahnya penguburan. Mana yang payah? Tak ada. Bahkan kapanpun kita dilarang membeli kapan yang mahal. Semuanya rahmat. Jenazah dilarang untuk disimpan lama-lama di rumah. Segerakan. Subhanallah. Mana yang payah dari agama ini? Semuanya rahmat kalau kita pelajari agama ini. Tak ada yang payah. Subhanallah. Tapi tentunya semuanya harus ikut dengan syariat, tidak dimudah-mudahkan, tidak suka-suka. Tadi pagi sebelum saya kemari, ada saya lihat di WhatsApp itu di Masjidil Haram, ya, kejadiannya. Apa itu kejadiannya? Ketika sudah ditegakkan sholat, ada 2 orang kelihatannya dari negeri sana, dari Bangladesh sana kayaknya. Ya, mereka itu berwudu tanpa air, pakai udara saja. Nah, wudu sapu, ya, tanpa air. Jadi hanya sandiwara saja. Siramkan. Wallahi setelah itu sholat, diingatkan, mana airnya, mana airnya, mana airnya. Tak peduli, langsung sholat. Dikiaskannya udara sama dengan air. Ini bahlul. Bukan kemudahan tapi kebodohan. Tak ada air, gantikan tayamum. Banyak air di Masjidil Haram, bertonton, mau berapa kubik ada di sana. Subhanallah. Seharusnya minimal dia bertayamum. Mau tayamum tidak seperti itu. Berwudu tapi pakai udara. Baru saja saya lihat, saya ketawa. Ini mempermudah sesuatu hal yang tak seharusnya demikian. Kalau tak ada tayamum pun tak payah. Tepukkan tangan, wajah, tangan, selesai. Ini enggak gumur-gumur, tak ada air. Masih ada sama saya itu. Nanti saya share lah di grup nanti, biar antum lihat kebodohan. Subhanallah. Jadi semuanya mudah, tak ada yang payah. Ya. Fasyar'uhu nurun wa rahmah wa hidayah. Syariatnya adalah cahaya, hidayah, rahmat.
Waqad syara'ahu muhtawiyan 'ala rahmah, semua yang disyariatkan dalamnya ada dititipkan rahmat. Wa musilan ila ajalli rahmatin wa karamah wa sa'adah, akan menyampaikan orang kepada rahmat yang paling agung, kemuliaan dan kebahagiaan. Yang ikut agama bahagia, bukan gila sebagaimana pembahasan tadi malam. Yang ikut agama ini bahagia. Apalagi dia pelajari agama, beriman dengan takdir, hidupnya tentram, tak pusing-pusing dia. Mencapai ini tak dapat, tenang hatinya. Belum takdir bagaimana lagi? Belum jodohku, tenang. Ini gagal, manalah memang udah takdir, semoga ada kebaikan. Subhanallah. Semuanya indah. Ya, dipelajari hikmah-hikmah daripada segala macam apa yang digariskan. Orang pun menjadi sabar, orang pun menjadi tegar menghadapi berbagai macam musibah. Allahu Akbar. Wa falah, keberuntungan. Syara'a fihi min at-tashilati wat taisirat. Allah buat syariat yang dalamnya banyak kemudahan. Wa nafil haraj. Allah jauhkan segala macam kesulitan. Dahulu kala tak ada pesawat, Allah perintahkan manusia berhaji. Ya, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari berbagai macam penjuru. Ya, wa adzin fil nasi bil haji, perintahkan manusia untuk melaksanakan berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, mereka datang berjalan kaki atau mereka menunggang unta-unta yang mempersiapkan untuk safar, unta-unta yang dikuruskan untuk safar jauh. Subhanallah, mudah. Ya. Dan sampai sekarang sebagian orang mungkin masih haji dengan cara-cara tradisional yang berdekatan dengan tanah suci Mekah sana. Masih ada. Subhanallah. Pada masa saya dahulu di sana, orang-orang dari Soviet sana, dari berbagai negara-negara jajahan Soviet, dari Kazakhstan, Tajikistan, mereka haji naik gerobak, mobil gerobak, lori. Subhanallah, mereka haji naik lori, semua mereka bawa. Kompor-kompor mereka bawa semua. Di mana mereka nginapnya? Di Masjid Nabawi. Rumahnya itulah lori itu. Masih ada. Saya ingat mereka datang bawa semua alat-alat dari negeri sana ketika jatuhnya Rusia. Mereka bawa Kodak, mereka bawa segala sesuatu, mereka jual. Mudah. Tak ada yang sulit. Subhanallah. Kalau kau perhatikan syariat haji, banyak padanya kemudahan. Tidak banyak hafalan-hafalannya. Subhanallah. Ma yadullu akbar dalalatin ala sa'ati rahmatih, menunjukkan alangkah luasnya rahmat Allah, wajudihi wa karamih, alangkah luasnya rahmat Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa manahihi kulluha rahmah, semua larangan yang Allah larang rahmat padanya ada. Dilarang berzina, petaka. Dengan rahmat Allah dilarang kita berzina, disuruh kita menikah. Dengan rahmat Allah Jalla wa'ala dilarang kita mengkonsumsi yang membahayakan kita, narkoba, diberikan kita yang baik-baik. Subhanallah. Li'annaha lihifdhi adyanil ibad, karena Allah syariatkan agama ini untuk menjaga agama hamba-hambanya. Wa hifdhi uqulihim, agar terjaga akal-akal mereka. Diharamkan semua yang merusak akal. Narkoba merusak akal, pornografi merusak akal, semua Allah larang, Allah haramkan. Wa a'radhihim, Allah Subhanahu wa taala syariatkan syariat untuk menjaga kehormatan mereka. Maka dilarang menuduh orang sembarangan berzina tanpa bukti-bukti. Wa abdanihim, menjaga badan-badan mereka, diharamkan yang jelek-jelek, diharamkan bangkai agar terjaga badan kita, diharamkan darah agar terjaga badan kita. Kalau kita makan bangkai, makan darah, rusak, binasa badan kita, tubuh kita ini. Subhanallah, diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang membahayakan bagi badan mereka. Wa akhlaqihim, disyariatkan agama dengan syariat yang begitu indah, menjaga akhlak mereka, dilarang menzalimi, dilarang dizalimi. Subhanallah. Wa amwalihim, Allah memberikan syariat yang indah menjaga harta mereka, dilarang sembarangan boros, dilarang terlampau kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuq, jangan kau jadikan kedua tanganmu mencekik lehermu. Kenapa? Terlampau kikir, bakhil, alias pelit, bin kedekut,
bin tamak, diharamkan. Terlampau dicekiknya dirinya, nampak makanan yang enak, subhanallah, zuhud lah, padahal bukan zuhud, pelit, subhanallah. Ya, Allah larang. Wala tabsutha kullal basti, jangan terlampau kebentangkan harta, bagi-bagi semua dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak pernah dipikirkan dengan matang. Subhanallah. Semuanya syariatnya rahmat. Kikir kali pun dilarang, boros kali pun dilarang. Wabtaghi baina dzalika sabila, pertengahan. Subhanallah, indah semuanya agar terjaga harta. Yang coba-coba ambil harta tangannya hilang. Subhanallah. Putus tangan, dibuat syariat potong tangan, terjaga harta manusia. Syariatnya pun begitu indah jika kita pikirkan. Ada orang mengatakan bengis syariat Islam, tangan dipotong. Wallahi dalamnya ada rahmat bagi yang lain. Orang demi Allah jika tangannya mencuri dipotong, tak akan mungkin mencuri 2 kali. Tak akan mungkin, mustahil. Enggaklah Ustaz, biarlah dia bertobat, suruh aja di penjara. Wallahi, kalau kita banding-bandingkan syariat Allah praktis, di penjara berapa banyak yang harus korban. Pemerintah harus carikan makan mereka. Nggak ada orang di penjara kerja, harus carikan makan mereka, tempat tinggal mereka, air, listrik, semua. Di sana berkumpul para penjahat satu sama lain. Keluar lebih dahsyat kejahatannya. Kalau kandai kata dia ketangkap pertama gara-gara mencuri maling, kedua gara-gara membobol bank. Subhanallah. Lihat Islam begitu indah. Potong tangan selesai, dia mesti bisa bekerja dengan tangan kirinya. Mau curi lihat tangan kanan putus, tak mungkin mencuri 2 kali. Indah syariatnya. Kata orang-orang liberal, bahaya potong tangan. Ya, dalamnya ada rahmat. Qisas, eksekusi mati bagi pembunuh, dalamnya ada rahmat. Walakum fil qisasi hayatun, dalamnya ada kehidupan. Negeri yang menerapkan qisas, negeri yang begitu minim tingkat kriminalitas pembunuhan. Allahu Akbar. Apa yang sulit dalam agama ini? Apa yang tak indah? Subhanallah, semuanya indah. Bandingkan antar penjara dengan hudud yang Allah jelaskan dan terangkan. Subhanallah. Berapa banyak kita lihat residivis pulang balik masuk penjara. Bentar masuk keluar, nanti masuk lagi keluar. Tak pernah jera. Semakin dahsyat semakin pintar bertemu sama penjahat. Mereka saling share satu sama lain, ilmu dalam mencuri, ilmu merampok. Ya, bodohnya lah kau curi ayam. Masuk penjara gara-gara curi ayam, bodoh. Nanti ku ajarkan kau bagaimana cara bobol bank. Semakin dahsyat ilmunya. Allahu Akbar. Mana yang namanya jelek dalam Islam? Rahmat bagi yang mau berakal berfikir. Subhanallah. Qisas langsung penggal kepala, itu paling rahmat bagi makhluk. Sebagian negeri kafir mereka juga ada syariat dalam mereka peraturan undang-undang, ya, eksekusi mati. Kata mereka, kasihanlah dipenggal, jelek nampaknya. Bagaimana suntik mati saja? Wallahi lebih dahsyat disuntik mati. Kadang-kadang berminggu tak mati-mati dia. Allahu Akbar. Tersiksa. Ada suntik mati. Tersiksa. Islam agama rahmat. Kisah cara yang paling cepat membinasakan daripada segalanya. Allahu Akbar. Jika kita perhatikan, mana yang namanya sulit? Ini agama-agama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Kita saja yang bersyukur diri kita. Kita yang memperberat agama ini. Wa amwalihim minasyururi wal adrar. Allah jaga harta mereka, badan mereka, akal mereka, agama mereka daripada segala macam mara bahaya. Menjaga agama, syariatkan jihad. Menjaga harta, potong tangan bagi pencuri. Menjaga agar tak tercampur nasab, disyariatkan jilid dera bagi penzina, bahkan rajam bagi penzina yang telah menikah, agar terjaga keturunan. Menjaga kehormatan, disyariatkan dera 80 kali bagi orang menuduh sembarangan tanpa hak,
ditolak kesaksian selama-lamanya. Ya, menjaga badan diharamkan semua yang membahayakan manusia, bangkai, darah dan seterusnya, minuman keras. Mana yang sulit? Ini agama rahmat.